Halo Sobat Kompak, kembali lagi di My Kompak. Enjoy your learning activities. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai kelola daftar akun dari PT Barokah Santosa. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita ketahui cara membuka menu daftar akun. Mungkin kalian udah tahu ya teman-teman gimana cara untuk membuka menu daftar akun. Ketika tadi waktu awal kita sudah pilih I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwasanya akuntan kalian itu sudah membuat akun-akun di tempat lain atau di file lain, contohnya di Excel atau di Word seperti itu. Nah, untuk memudahkan kerja kalian dan tidak mengulangi 2 kali kerja, maka kita bisa melakukan import data tersebut. Nah, untuk import data di sini kita bisa mulai dari klik file, import data, klik account information. Dan di sini akan muncul kotak dialog yang berisi tab delimite dari import file format, first record is data record, dan duplicate record. Di sini ada pilihannya yaitu reject them dan update existing record. Nah, untuk reject them ini kita pilih ketika kita awal dari memilih atau upload import dari daftar akun. Nah, untuk update existing record ini ketika kita sudah melakukan import akun namun ternyata ada beberapa kesalahan. Kita coba dari update existing record ya teman-teman. Oke, kita klik continue. Nah, di sini sudah disiapkan mengenai daftar akun PT Barokah Santosa. Nah, untuk itu kita klik daftar akun PT Barokah Santosa dan kita klik open. Nah, kita sesuaikan saja untuk account name, kita klik ke account name, account number, kita klik account number, header, kita klik header, dan account type, jangan lupa kita sesuaikan ke account type, karena untuk balance nanti kita belajar sendiri untuk caranya memasukkan saldo awal dari masing-masing akun. Oke, kita klik import dan di sini menunjukkan informasi bahwasanya 44 record imported without error, artinya tidak ada kesalahan dalam record 44 akun ini. Namun ada 16 akun yang ternyata di skip. Oke, nanti perlu kita lihat lagi hal ini apa yang perlu diperbaiki karena setiap kali impor akun tidak semuanya berhasil. Jadi ini yang perlu kalian tekankan kalau tidak semuanya itu berhasil. Nah, bagaimana caranya? Apa harus mengulangi impor akun sampai berhasil? Tidak, nanti kita akan perbaiki di daftar akun. Jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau semuanya kalian pilih impor akun nih dan ternyata ada banyak kesalahan atau banyak akun yang di skip. Tidak apa, nah kita lanjutkan saja. Oke, kita klik oke. Nah, berikutnya kita ke account list dan kita buka soal mengenai PT Barokah Santosa ya teman-teman. Nah, untuk PT Barokah Santosa sendiri akun-akunnya adalah ini. Banyak sekali akun-akun dari PT Barokah Santosa. Nah, oleh karenanya kita harus teliti lagi untuk akun-akun tersebut apa saja yang harus dimasukkan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari aset. Di sini untuk akun header ini bisa kalian lihat dari yang berwarna hitam pekat atau bold itu adalah akun header. Nah, untuk akun detail adalah akun-akun yang warnanya non bold. Nah, ini termasuk akun-akun non detail. Nah, untuk tanda centang ini apa? Nah, ini berarti akun tersebut telah dilingkan dengan transaksi-transaksi yang akan kita buat. Jadi kalau seumpamanya telah ada tanda centang ini, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaikinya. Kalau semuanya ada yang mau kita hapus ya. Dan di sini ada akun Checkwi account, tapi kita tidak menggunakannya. Jadi Checkwi account itu sama saja dengan cash in bank, sehingga salah satu dari ini harus kita hapus. Nah, karena cash in bank ini belum terkait akun apa-apa, maka kita bisa hapus. Nah, ini cara hapusnya, tinggal kalian klik kanan dan delete account. Oke, selesai. Dan kita rubah cara merubahnya. Akunnya ini adalah 1101.
dan account type-nya tetap bank, dan kita berikan penjelasan yaitu cash in bank. Nah, ini merupakan salah satu perbaikan dari akun yang diimpor tadi yang dirasa tidak sesuai seperti itu. Nah, ini udah ada cash in bank, petty cash, account receivable, order, dan ini semuanya sudah relate dengan apa yang kita mau teman-teman ya. Jadi nanti untuk yang ini kita perbaiki sambil jalan dan semuanya disesuaikan. Contohnya untuk provision ini kita hapus saja, untuk investment ini juga kita hapus saja, dan undeposit ini kita biarkan saja, electronic clearing karena nanti tetap akan di-accountkan atau di-link accountkan. Untuk trade debtor ini merupakan sama dengan account receivable. Caranya mengubah tetap sama seperti tadi. Account receivable kita hapus dan berikutnya trade debtor ini kita ganti account receivable ya teman-teman. Oke, seperti itu, dan ini berlaku untuk semuanya karena di sini yang tadi perlu dibenahi cuma sedikit dan ternyata sudah sesuai, maka kita bisa klik closes. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita kembali kepada materi. Nah, untuk materinya kalian bisa unduh di aplikasi My Compact ya teman-teman. Untuk linknya kalian dapat dilihat di kolom deskripsi. Oke, berikutnya adalah merupakan link account teman-teman. Nah, untuk link account sendiri kita klik link account and banking. Nah, untuk setupnya yaitu melalui link account and banking. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Nah, untuk equity account for historical balancing kita tetap pilih historical balancing. Kenapa? Karena ini merupakan history dari balance-nya nilai dari daftar akun. Nah, untuk bank account for electronic payment tentunya kita kaitkan dengan electronic clearing account. Nah, untuk undeposit fund-nya tetap kita account-kan pada undeposit fund. Oke, kita lanjut ke sales account. Nah, di sini ya, kita coba lihat dari soalnya yang ada dari PT Barokah Santosa sendiri. Oke, kita buka dari PT Barokah Santosa. Di sini kita lihat di bagian kebijakannya, dan di sini kan sales, berarti kita lihat di penjualan. Untuk asset account for tracking receivable atau untuk tracking dari piutang dari yang pelanggan kita, maka kita bisa pilih untuk account receivable ya teman-teman. Use account untuk akun yang untuk menerima pembayarannya itu untuk cash in bank. Nah, di sini untuk setiap penjualan itu mengenakan pajak sebesar 10%. Berarti I charge freight on sales. Artinya mengenakan pajak pada setiap penjualan. Nah, untuk akunnya ya kita menggunakannya yaitu adalah freight collected. Nah, kita cari yang namanya freight collected. Oke, kita cari freight collected. Di sini ada freight paid. Berarti, nah ini ada freight collected. Nah, ini memang freight collected itu atau PPN yang diterima. Dan di sini ini sales discount. Nah, maksudnya di penjualan. Oke, untuk I charge deposit karena di sini tidak menerima deposit di awal, kita tidak perlu centang. Dan I give discount for early payment ini memang diberikan yaitu dengan 2/10, artinya 2% untuk dibayarkan dalam waktu 10 hari. Oke, untuk akun yang kita pilih adalah apa ya teman-teman, coba. Oke, aku beri kesempatan kalian buat mikir ya. 1, 2, 3. Oke, untuk I give discount for early payment kita akan menggunakan dari sales discount. Oke, sales discount. Nah, di sini kita klik aja tidak apa-apa. I assess charge for late ini artinya mengenakan keterlambatan piutang atau denda, mengenakan denda. Nah, dendanya itu 1%, berarti dari sisa piutangnya. Nah, untuk denda ini yaitu ada late fees collected ini. Artinya adalah penerimaan dari denda keterlambatan itu. Oke, kita klik. Oke, karena sudah maka kita klik. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan mengenai link account berkenaan dengan purchase.
Nah, di sini kita coba lihat dulu mengenai pembelian. Purchase ini artinya pembelian ya, teman-teman. Jadi, di sini liability account for tracking payable sama dengan sales. Jadi, kita gunakan account payable. Account payable itu akun utang. Nah, untuk di sini I can receive item without a supplier bill. Karena di sini tidak menyebutkan bahwasanya menerima tanpa bill atau tanpa faktur, jadi ini tidak kita centang. Nah, untuk I pay freight on purchase artinya saya membayar mengenai biaya angkut, jadi dibebankan kepada kita. Nah, untuk yang kita gunakan adalah freight paid atau di bagian pembelian. Jadi poin nomor 5. Nah, di sini ada freight paid, jadi kita klik. Nah, berikutnya I track deposit paid to supplier. Karena di sini tidak ada ya teman-teman informasi mengenai itu, jadi kita tidak klik juga. I take discount, I pay discount ini sama. Jadi kita kasih diskon atau kita menerima diskon dan kita juga menerima denda keterlambatan jika kita tidak membayar. Oleh karenanya kita klik untuk akun ini adalah purchase discount. Klik OK dan expense account for late charger itu artinya masuk kepada beban lain-lain dan itu adalah other expense. Kita bisa tambahkan new kalau tidak ada, masuk ke other expense. Dan itu ada, kita coba 1999. Account name-nya adalah sudah ada, berarti 2100 boleh sama saja. Kita kasih nama late fees expense atau beban denda keterlambatan pembayaran utang. Oke, kita klik untuk charge-nya ini, kita ke bawah late fees expense. Oke, sudah. Ketika kita sudah lakukan, maka kita klik OK. Nah, continue. Oke, karena sudah ya teman-teman, maka kita klik setup lagi. Yang terakhir adalah mengenai payroll. Payroll ini mengenai karyawan. Jadi untuk bank account for cash payment, kita ambilnya adalah cash in bank, use account. Selanjutnya adalah untuk cek, kita pembayaran cek juga cash in bank. Untuk electronic payment kita yang pakai tadi electronic clearing account. Untuk default employee kita ambilnya adalah weekend salaries dan semuanya sama weekend salaries. Kita klik weekend salaries expense. Nah, untuk default ini adalah accrued payable atau account payable ini. Accrued payable atau income tax payable. Jadi kita cari income tax payable. Apakah ada? Oh, ada. Jadi kita ambil itu, kita klik OK. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita masih perlu melakukan yaitu adalah untuk menyesuaikan kode pajak. Nah, untuk menyesuaikan kode pajaknya kita bisa melalui teks kode. Nah, di sini kan banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita perlu menghapus beberapa hal. Nah, untuk yang kita gunakan di sini cuma GST ini ya dan NT. Nah, oleh karenanya yang lain kita hapus saja. Kita klik kanan delete text code, kita klik kanan delete text code dan berlaku untuk semuanya. Nah, untuk GST nanti kita ganti namanya, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Inilah yang menjadikan kelemahan dari Mayop, bahwasanya Mayop itu pajaknya masih menggunakan pajak luar negeri. Nah, oleh karenanya kita perlu menyesuaikan lagi dan merubahnya menjadi disesuaikan dengan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, untuk ketentuan persentasenya kita sesuaikan dengan pajak di Indonesia dengan pajak pertambahan nilai. Untuk barang, nah untuk link account for tax collector kita pilih VAT in, mungkin kita cari. Nah, ini. Oke, terus selanjutnya adalah untuk tax paid-nya kita pilih VAT out. Oke, link card for tax authority
tax authority-nya kita nggak usah. Oke, kita klik oke. Untuk NT-nya sudah kurasa, jadi mungkin kita perlu sesuaikan saja untuk fade in fade out-nya gitu ya teman-teman. Jadi sama saja seperti yang tadi, kita pakai fade in dan fade out. Oke, ketika sudah maka kita klik oke. Nah, setelah itu kita harus apa lagi, Kak? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke mengelola daftar akun lagi. Kita masuk kepada untuk menentukan termin. Nah, terminnya tadi kan udah ditentukan ya teman-teman ya. Jadi kita perlu menentukan terminnya lagi, yaitu untuk input termin pembayaran. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di soal sendiri untuk termin pembayarannya ini yang di warna kuning 2/10 N/30 ini merupakan termin pembayaran. Nah, gimana cara melakukannya atau membuat terminnya? Kita masuk kepada sales account dan purchase account. Nah, di sini ada terms. Terms itu artinya ketentuan. Jadi kita tentukan payment is due. Ini ada beberapa pilihan dan kita karena ketentuannya 2/10 N/30 kita pilih in a given of this. Nah, discount days-nya itu kita pilih 10. Untuk balance due-nya atau batas akhirnya adalah 30. Untuk discount for early payment-nya itu 10%. Untuk monthly charge ininya adalah 1% atau denda keterlambatan. Oh maaf, ini 2%. Oke, tax code-nya ini adalah tax code pajaknya ya teman-teman. Jadi ada pajak yang dikenakan. Seperti itu. Ini kita non-refundable saja. Oke, tax code. Oke. Nah, berikutnya kita ke setup dari link account purchase. Nah, untuk ini sama termsnya in a given a days juga 2% sesuai ketentuan. 2%. Oh, maaf, ini 10 hari, ini 30 hari. Untuk diskonnya adalah 2%. Kita klik oke. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu untuk pengaturan di kelola daftar akun. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah memasukkan neraca saldo awal di bulan November tahun 2021 dari PT Barokah Santosa. Berikutnya kita akan memasukkan daftar saldo per 30 November 2021. Jadi, untuk saldo ini kita masukkan sesuai yang ada pada daftar akun ini ya, daftar saldonya sesuai akun masing-masing. Oke, kita mulai dari setup untuk memasukkan balance account. Jadi, account opening balances. Nah, kita klik. Nah, di sini memang sudah terisikan. Jadi, kita coba masukkan. Ini kita tidak sesuaikan. Kita buat lain. Nah, di sini ini maka amount left to be allocated itu akan berubah ya teman-teman. Jadi ini tidak 0. Nah, kalau tidak 0 maka itu akun kita ada kesalahan. Jadi jangan sampai amount left to be allocated ini salah. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan ini itu berasal dari akun-akun yang seharusnya kalian negatifkan atau abnormalkan menjadi normal, sehingga banyak kesalahan ringan-ringan seperti itu. Oke, salah satu contohnya apa sih? Ini allowance for doubtful debt. Nah, ini kan merupakan cadangan kerugian piutang. Nah, kalau akun aset itu biasanya berada di debit. Untuk akun wajarnya berada di debit. Namun karena allowance for doubtful debt itu merupakan cadangan kerugian piutang, maka di sini maksudnya adalah akun negatif. Nah, berdasarkan materi yang ada pada
aplikasi My Kompak, tentunya di sini ada beberapa akun yang disebutkan menjadi akun-akun negatif. Nah, akun-akun negatif ini yang nantinya perlu dilakukan perubahan karena akun-akun abnormal inilah yang nanti akan menyebabkan banyak kesalahan. Nah, di sini sudah disebutkan bahwasanya ada allowance for double debt, penyisian piutang tak terdagi, ada equipment account depreciasi atau akumulasi penyusutan aktiva. Nah, di sini ada ini akumulasi, ini dikasih negatif, negatif, dan negatif. Nah, berikutnya pada equity ini semuanya sama. Nah, untuk income di sini kok negatif ya, karena ada sales discount. Sales discount ini artinya mengurangi dari pendapatan karena kita melakukan pemberian terhadap diskon. Nah, untuk sales return atau pengembalian tentunya hal ini akan membuat saldo income kita menjadi berkurang karena kita harus mengembalikan atau meretur dari apa yang dibeli oleh customer. Berikutnya, pada akun income, akun cost of sale itu sama. Untuk purchase discount, sales return, purchase return itu seharusnya dikasih negatif di depan nilai angkanya atau minus. Berikutnya untuk expense tentunya tidak ya teman-teman. Dan other income dan other expense ini aman. Oke, ketika amount left to be allocated kita 0, artinya selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan kelola daftar akun dari perusahaan dagang. Oke, karena di sini sudah Kakak cantumkan mengenai transaksi-transaksi dari PT Barokah Santosa, maka tugas kalian adalah mencoba dan terus mencoba. Dan jangan lupa tetap sehat, jangan sampai sakit karena kalau iya kalian punya doi, kalau tidak ya kasihan sekali. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik next video. Terima kasih.